5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Adik-adik pernah kan belajar kelompok bersama teman-teman kalian atau berdiskusi bersama teman-teman kalian? Nah, dalam berdiskusi atau belajar kelompok ini, mengerjakan tugas ini secara kelompok, kalian itu harus bekerja sama dengan baik dan semua anggota itu harus melaksanakan tanggung jawabnya. Adik-adik yang hebat, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Nah, mari kita identifikasi bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompok. Nah, di sini tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Jadi kalau kalian ada tugas kelompok, ya jangan satu orang yang mengerjakan, tetapi semua orang ikut melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Lalu mengerjakan tugas dengan penuh semangat ya. Menyelesaikan tugas yang telah diberikan dan membantu teman yang mengalami kesulitan. Jadi ini tanggung jawab setiap anggota kelompok saat kalian ada tugas kelompok atau sedang berdiskusi. Adik-adik yang hebat, tugas kelompok itu telah dilaksanakan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak. Nah, pantun kanak-kanaknya sebagai berikut ini. Nah, adik-adik kalian masih ingat ya, pantun kanak-kanak adalah pantun ya yang berisi tentang sukacita, yang berisi tentang temanya anak-anak. Contohnya di sini, burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Ini contoh pantun kanak-kanak. Lalu Beni bertugas membacakan pantun muda. Pantun mudanya sebagai berikut. Nah, pantun muda ini adik-adik ada hubungannya dengan perkembangan ya, lalu bisa juga dengan persahabatan, jatuh cinta, dan lain sebagainya. Karena ini pantun muda. Contohnya, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini contoh pantun muda. Berikutnya, Udin membacakan pantun tua. Nah, pantun tuanya sebagai berikut. Pantun tua itu biasanya berisi tentang nasihat adik-adik ya. Nah, anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Nah, adik-adik ya, itu contoh pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua.
Adik-adik yang hebat, pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris ya. 2 baris dalam setiap baitnya merupakan sampiran di baris pertama dan kedua. Lalu 2 baris berikutnya merupakan isi dari pantun tersebut. Ingatkah adik-adik pengertian tentang pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Nah, untuk mengingatnya kita mari bersama-sama menjawab soal berikut. Apakah yang dimaksud dengan pantun kanak-kanak? Nah, pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini akan menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Lalu apa yang dimaksud dengan pantun muda? Nah, kita pantun muda ya, kita jawab di sini. Pantun muda itu adalah pantun mengenal kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan tentang nasib. Itu adalah pantun muda. Lalu apa yang dimaksud dengan pantun tua? Nah, pantun tua yaitu pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Itu pengertian dari masing-masing pantun. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nah, nasihat bagi individu maupun bagi kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Nah, kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Nah, warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan ya adik-adik. Nah, budaya dan sosial bangsa Indonesia itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. 2. Membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat. Lalu harus ikut serta dalam kerja bakti atau gotong royong. Menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Lalu menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Jadi itu yang harus kita lakukan adik-adik. Misalnya lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Ya, harus menjaga keamanan bersama. Lalu siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Tentunya yang bertanggung jawab adalah semua warga. Nah, hal yang harus dilakukan warga untuk menjaga keamanannya itu diadakan apa? Ronda malam adik-adik, atau kegiatan Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, itu dilakukan secara bergantian oleh warga. Bisa dijadwal adik-adik untuk menjaga keamanan. Nah, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal kita adalah yang pertama ada petugas ronda, lalu ada polisi, ada satpam kompleks juga ya. Alasannya kenapa? Nah, petugas ronda ini merupakan orang yang diberi tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan. Lalu polisi itu juga ditugaskan undang-undang untuk menegakkan hukum serta melayani masyarakat secara umum dan mencegah kejahatan serta untuk melindungi masyarakat. Nah, kadang kalau yang tinggal di perumahan itu ada satpam kompleks. Nah, ini juga tugasnya untuk menjaga keamanan kompleks atau perumahan di sekitar. Adik-adik, Siti dan teman-temannya telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga. Karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya ini punya hobi yang sama. Hobi mereka yaitu bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Nah, mereka bertanya adik-adik,
Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Tanya pengendara motor tersebut. Nah adik-adik, ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Nah karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, tentunya mereka akan memberitahu di mana letak rumah Pak RW. Nah bagaimana nih sikapmu ketika ada seseorang yang menanyakan alamat rumah Pak RW di kampungmu? Nah kalian apa adik-adik? Harus menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Apabila orang yang bertanya belum paham, kita bisa mengantarnya menuju rumah Pak RW. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai pembelajaran tematik di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.